Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Afna Story, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di balik dentuman bom dan suara sirene yang melolong di langit Gaza, langkah-langkah Sira Levi terdengar tenang namun mematikan. Ia berjalan melintasi puing-puing dengan mata setajam belati, mengenakan seragam militer Israel tanpa setitik debu pun. Di dadanya tergantung lencana kehormatan yang diperoleh bukan karena belas kasih, tapi karena darah. Ia adalah Al-Gojo, sebuah legenda dalam satuan elit. Tak pernah ragu, tak pernah gentar, dan yang terpenting, tak pernah menyesal. Sebelum lanjut, pastikan Anda sudah like, komen dan subscribe channel ini. Terima kasih. Warga Gaza mengenalnya seperti bayangan maut. Anak-anak disuruh sembunyi hanya karena desas-desus bahwa Sira akan memimpin operasi hari itu. Namanya bergaung seperti ancaman ilahi, kejam, tanpa ampun, dan tak tersentuh. Bahkan di antara rekan-rekan militernya, Sira dikenal bukan sebagai wanita, tetapi sebagai mesin perang, tepat, dingin, dan tak tersentuh oleh rasa iba. Namun di balik wajah tanpa ekspresi itu, ada luka yang tak pernah sembuh. Sira kehilangan ibunya dalam serangan bom bunuh diri saat ia masih belia. Ayahnya, seorang kolonel, membesarkannya dengan kebencian sebagai warisan, mengajari bahwa dunia hanya mengenal dua jenis manusia, kawan atau musuh. Air mata adalah kelemahan, dan belas kasih adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Maka Sira belajar membunuh lebih awal daripada ia belajar mencintai. Hari itu, ia memimpin misi penyergapan ke sebuah wilayah yang dicurigai sebagai markas pejuang bersenjata. Helikopter menderu, kendaraan lapis baja menyapu jalan, dan pasukan menyebar seperti bayangan kematian. Sira, seperti biasa, menjadi ujung tombak, menembus rumah-rumah tanpa ragu, menembak sebelum bertanya. Bagi dia, setiap gerak mencurigakan adalah ancaman. Setiap tangisan bisa jadi tipu musuh. Namun ada sesuatu yang berbeda hari itu. Sebuah suara lirih dari balik dinding membuat langkahnya terhenti. Bayi menangis, terlalu kecil untuk mengerti perang. Terlalu murni untuk jadi musuh. Sira berdiri kaku, jemarinya menggenggam senapan, matanya tak berkedip. Tapi detik itu juga, suara ledakan mengguncang bumi. Tanah runtuh di bawahnya, dan tubuhnya terhempas keras ke puing-puing beton dan baja. Semua berubah dalam satu kilatan cahaya. Dunia yang ia kendalikan selama ini lenyap dalam debu dan darah. Komunikasi terputus, pasukannya terpencar, dan tubuhnya, yang selama ini tak tersentuh peluru, akhirnya merasakan sakit yang nyata. Kakinya tertindih reruntuhan, dan darah mengalir dari kepalanya. Untuk pertama kalinya, Sira Levi merasa takut. Bukan takut pada musuh, tapi takut ditinggalkan. Takut mati, sendirian. Langit Gaza yang kelabu menjadi saksi saat sang Al-Gojo terdiam tak berdaya. Tak ada pasukan yang datang. Tak ada helikopter penyelamat, hanya debu, luka, dan suara tangisan yang entah datang dari bayi atau hatinya sendiri. Dalam kepalanya, suara ayahnya menggema, mengejek kelemahannya, memaki air matanya, menertawakan kenyataan bahwa bahkan mesin pun bisa rusak. Sira menggertakkan gigi, menolak menyerah, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Dan di saat itulah, di ambang kesadaran yang memudar, ia melihat sosok samar mendekat. Bukan tentara, bukan musuh, bukan siapa-siapa, hanya seorang pria dengan wajah asing, membawa air dan tatapan yang tak pernah ia lihat seumur hidupnya, iba. Dunia menjadi gelap, tapi sebelum Sira kehilangan kesadaran sepenuhnya, ia tahu satu hal, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Cahaya mentari menyusup di antara celah reruntuhan, menyinari tubuh Sira yang nyaris tak bernyawa. Kepalanya berdarah, seragamnya compang camping, dan senjatanya terlepas entah kemana. Tubuhnya, dingin, tapi bukan karena udara, melainkan karena kesepian yang menelannya. Saat kelopak matanya bergetar perlahan, suara-suara asing menggema dari kejauhan. Bukan suara radio pasukannya, tapi bahasa yang dulu ia pelajari hanya untuk memahami musuh Arab. Ia sadar, ia dikelilingi. Sekelompok pria bersenjata muncul dari balik puing, mencurigai sosok asing berseragam Israel yang terjebak di tengah wilayah mereka. Salah satu dari mereka mengarahkan senapan ke kepala Sira, tapi seorang pemuda yang lebih muda dan kurus menahannya. Dia sudah sekarat, katanya dengan nada datar. Mereka mendebatkan nasib sang Al-Gojo, antara membiarkannya mati perlahan atau menahannya sebagai sandera berharga. Akhirnya, ia diangkat, dibawa dalam kondisi setengah sadar. Tubuh Sira limbung di bahu mereka, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menjadi tawanan. Dimasukkan ke ruang bawah tanah sebuah bangunan rusak, Sira dibaringkan di atas lantai dingin yang berbau darah dan tanah. Tangan dan kakinya diikat, pandangannya kabur, tapi ia bisa merasakan tatapan benci dari orang-orang yang pernah jadi targetnya. Tak ada medik, tak ada belas kasihan. Hanya kesunyian yang dihiasi suara tangisan dan doa dari luar dinding. Ia mencoba bicara, tapi tenggorokannya kering. Dalam diam, ia mulai bertanya-tanya, apakah ini balasan dari semua nyawa yang pernah ia ambil. Tapi di antara mereka, ada satu sosok yang tidak membenci.
Seorang pria asing berwajah Asia yang tampak mencolok di tengah kekacauan. Ia masuk dengan langkah tenang, membawa air dan perban. Saat mata mereka bertemu, Sira mengenali wajah itu, wajah yang samar ia lihat sebelum pingsan. Bukan milik musuh, bukan tentara. Namaku Adit, katanya lembut. Aku bukan bagian dari perang ini. Aku hanya manusia, sama seperti kamu. Dan untuk pertama kalinya, Sira tak tahu bagaimana harus membalas. Sira membuka matanya perlahan, disambut rasa perih di sekujur tubuh dan cahaya temaram dari lampu minyak yang tergantung di langit-langit. Kakinya masih dibebat, tangannya lemas, tapi untuk pertama kalinya ia merasa seseorang sedang menjaganya, bukan mengawasinya. Di sampingnya, Adit duduk sambil mengoleskan salep ke luka di bahunya. Tangannya cekatan, penuh kehati-hatian, seolah ia sedang merawat sahabat, bukan musuh. Sira tak mampu menyembunyikan kebingungannya. Kenapa pria ini tidak membencinya? Adit hanya tersenyum tipis ketika Sira menatapnya curiga. Aku di sini bukan untuk membalas apapun. Aku relawan. Tugasku menolong siapa saja yang terluka, katanya, dengan suara tenang seperti aliran air di tengah musim kemarau. Sira nyaris tertawa, apakah ini bentuk ironi paling tragis dalam hidupnya? Sang algojo kejam, kini diselamatkan oleh orang asing yang bahkan tidak punya senjata. Dalam pikirannya, rasa takut, rasa malu, dan rasa penasaran berkelindan dalam satu pusaran yang asing. Hari-hari berikutnya, Adit terus datang. Membawa makanan sederhana, air bersih, dan kadang-kadang hanya duduk diam menemaninya dalam gelap. Ia tak pernah menginterogasi, tak pernah menyentuh luka di jiwa Sira, tapi justru membuatnya sadar bahwa luka itu ada. Malam-malam menjadi sunyi yang menggugah. Dalam kebisuan, Sira mulai mengingat nama-nama anak yang pernah ia abaikan, rumah-rumah yang ia hancurkan tanpa ragu, dan tatapan ketakutan dari para ibu. Semua itu dulu terasa seperti angka dalam laporan misi. Kini, terasa seperti dosa yang menindih napasnya. Aku tidak layak diselamatkan, bisiknya suatu malam. Adit memandangnya sejenak, lalu menjawab pelan, tapi kau masih hidup. Mungkin Tuhan belum selesai bicara denganmu. Kata-kata itu menamparkan Sira lebih keras dari peluru manapun. Dalam sekejap, dunia yang selama ini hitam putih mulai berubah abu-abu. Dan dari abu-abu itu, muncul cahaya samar, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Setiap hari bersama Adit seperti palu yang mengetuk dinding baja dalam hati Sira. Ia terbiasa hidup dalam dunia di mana kelembutan adalah kelemahan, dan percaya bahwa dunia hanya mengenal bahasa kekuatan. Tapi kini, dalam ruang sempit dan sunyi itu, kelembutan justru menjadi satu-satunya hal yang tak bisa ia lawan. Setiap kali Adit tersenyum sambil membawakan air, atau menenangkan tangis anak-anak yang berlindung di bawah bangunan yang sama, Sira merasa sesuatu dalam dirinya mulai goyah, sesuatu yang selama ini terkubur dalam-dalam di bawah lapisan kebencian dan pelatihan militer. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sira bertanya kepada Adit, kenapa kau menolongku? Aku mungkin telah membunuh orang-orang yang kau lindungi. Adit terdiam lama, lalu berkata, karena aku tahu kebencian tidak menyembuhkan luka. Hanya cinta dan kasih sayang yang bisa. Jawaban itu menamparnya seperti kenyataan yang tak bisa lagi ditolak. Ia ingin marah, ingin menyangkal, tapi yang muncul justru air mata. Sira Levi, sang algojo berdarah dingin, menangis dalam gelap, bukan karena rasa sakit fisik, tapi karena ia tak mengenal rasa kasih seperti itu sepanjang hidupnya. Sejak malam itu, Sira mulai berbicara lebih banyak. Ia bercerita tentang ibunya yang tewas di pasar, tentang ayahnya yang keras dan dingin, tentang doktrin yang ia telan sejak usia 10 tahun, bahwa satu-satunya jalan bertahan adalah menjadi lebih kejam dari musuh. Adit tak menyela, hanya mendengar dengan mata penuh belas kasih. Dan dalam tatapan itu, Sira mulai melihat bukan cermin musuh, tapi cermin jiwanya sendiri yang telah lama hilang. Ia merasa seperti anak kecil yang tersesat, dan baru sekarang ada seseorang yang mengulurkan tangan. Tetapi dunia luar tak menunggu perubahan hati seseorang. Ketegangan meningkat di luar persembunyian. Desas-desus bahwa ada tentara Israel yang tertangkap mulai menyebar. Beberapa pejuang mendesak agar Sira diserahkan untuk diadili. Namun Adit bersikeras agar ia tetap dirawat. Dia bukan lagi seperti yang dulu, katanya kepada mereka. Tapi apakah itu cukup untuk menyelamatkan Sira? Atau dinding yang mulai retak ini akan runtuh sebelum ia benar-benar sempat melihat dunia dengan mata yang baru? Di luar bangunan yang setengah runtuh itu, langit Gaza masih merah oleh sisa ledakan malam sebelumnya. Tapi di dalam ruang gelap tempat Sira disembunyikan, ada sesuatu yang mulai tumbuh, bukan dari darah atau dendam, tapi dari keheningan yang dipenuhi percakapan-percakapan kecil. Adit mulai mengenalkan hal-hal yang asing bagi Sira, tentang keikhlasan, tentang hidup untuk orang lain, tentang iman yang tidak lahir dari naskah militer, tapi dari cinta kepada sesama. Dan meskipun ia tidak sepenuhnya paham, Sira mendengarkan, dan mulai merasakan sesuatu yang hangat mengendap di dadanya. Pada suatu malam, listrik padam, dan Adit menyalakan lilin. Mereka duduk bersisian dalam diam, hanya suara angin dan gelegar jauh yang menemani.
Aku sering bertanya kenapa aku harus berada di sini, jauh dari rumah, kata Adit. Tapi mungkin, tujuannya bukan untuk menolong orang Gaza saja, mungkin juga untuk bertemu seseorang yang hatinya sedang tenggelam. Sira terdiam, kata-kata itu seperti jaring halus yang menyentuh sisi-sisi jiwanya yang selama ini beku. Ia menoleh pelan, dan untuk pertama kalinya, menatap Adit bukan sebagai penyelamat, bukan sebagai musuh, tapi sebagai manusia. Keesokan harinya, Adit mengajak Sira melihat keluar dari celah tembok belakang yang menghadap reruntuhan kota. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki, membawa sepotong roti, tertawa seolah mereka tak tahu dunia membenci mereka. Sira terpaku, dunia yang selama ini ia hancurkan kini menatap balik padanya dengan wajah polos dan luka yang tak membenci. Mereka tahu siapa aku, tanya Sira lirih. Adit hanya tersenyum dan menjawab, mereka tahu kau sedang berubah. Dan itu lebih penting dari siapa kau dulu. Dan di detik itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sira tersenyum. Bukan senyum penuh kemenangan, bukan senyum sinis yang biasa ia tunjukkan setelah operasi militer. Tapi senyum yang tulus, rapuh, asing, dan penuh rasa sakit. Karena ia sadar, perubahan itu seperti api kecil yang tumbuh di tengah badai. Mudah padam, tapi jika dijaga, bisa menerangi jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Di luar, suara tembakan kembali terdengar, bukan dari operasi militer, tapi dari kelompok-kelompok kecil bersenjata yang mulai resah dengan keberadaan Sira. Beberapa di antaranya menuntut agar ia dijadikan simbol balas dendam. Kita butuh keadilan, teriak salah satu pemuda. Adit berdiri di hadapan mereka dengan tubuh gemetar, mencoba menenangkan, tapi ia tahu waktunya semakin sempit. Tempat itu bukan lagi persembunyian yang aman. Dan Sira, mulai merasa bersalah karena menjadi alasan kekacauan itu. Sira mendengar semuanya dari balik tembok, duduk diam dengan kepala tertunduk. Ia ingin mengatakan pada mereka bahwa ia pantas dibenci, bahwa mereka boleh mengambil nyawanya jika itu bisa mengurangi luka mereka. Tapi setiap kali ia menatap wajah Adit, keyakinannya goyah. Ia mulai bertanya-tanya, jika Adit bisa melihat cahaya dalam dirinya, mungkinkah dunia juga bisa? Atau apakah ia selamanya akan menjadi simbol kebencian, tak peduli seberapa keras ia mencoba berubah. Malam itu, Sira dan Adit bicara lebih lama dari biasanya. Adit menunjukkan foto-foto korban perang, termasuk anak-anak yang kehilangan orang tua, rumah, dan masa depan. Sira menangis dalam diam, tidak lagi karena rasa bersalah, tapi karena rasa hampa yang tidak bisa ia isi. Ia mengaku kepada Adit bahwa selama ini ia merasa seperti alat, bukan manusia. Ia tidak tahu lagi siapa dirinya tanpa senjata, tanpa perintah. Adit menatapnya penuh empati dan berkata, mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kamu sedang belajar menjadi manusia. Tapi pagi belum sempat menjanjikan harapan, ketika suara keras menghantam pintu persembunyian. Kelompok bersenjata itu kembali, lebih banyak, lebih marah. Mereka tidak mau menunggu lagi. Adit berdiri di depan pintu, tubuhnya menjadi perisai terakhir antara Sira dan dunia yang menuntut balas. Dan dari dalam ruangan itu, Sira menggenggam perban yang diberikan Adit, dan menggenggam pula satu hal yang belum pernah ia punya, rasa takut kehilangan seseorang yang ia pedulikan. Pintu akhirnya jebol, debu beterbangan, cahaya pagi menyilaukan, dan puluhan mata penuh kemarahan menerobos masuk. Adit berdiri dengan tangan terangkat, tubuhnya menggigil tapi tak bergeser sedikit pun. Dia bukan musuh kalian lagi, katanya lantang. Namun bagi mereka, luka yang ditinggalkan perang lebih dalam dari kata-kata. Seorang pemuda maju membawa pisau, matanya merah oleh dendam. Kau tahu berapa banyak keluarga yang mati karena tentara seperti dia? Teriaknya. Adit tak menjawab, hanya menatap Sira yang perlahan bangkit dari sudut ruangan, meski tubuhnya lemah dan luka belum sembuh. Sira berjalan terlatih ke tengah ruangan, berdiri di sisi Adit. Jika darahku bisa membuat kalian tenang, ambillah, ucapnya dengan suara gemetar. Semua orang terdiam, tak ada kesombongan di wajahnya, tak ada pembelaan. Hanya ketulusan dalam menerima konsekuensi masa lalunya. Ia bahkan menundukkan kepala, menunggu. Pisau di tangan pemuda itu terangkat, tangan gemetar. Tapi di balik punggungnya, suara tangis seorang anak kecil memecah ketegangan. Seorang bocah perempuan berlari ke arah Sira, memeluk kakinya, dan berkata dengan polos, dia yang kasihkan roti kemarin. Suasana berubah, tatapan yang tadinya penuh kebencian mulai goyah. Pemuda yang memegang pisau itu menurunkan tangannya perlahan, ragu-ragu. Salah satu pria tua dari kelompok itu melangkah maju dan berkata, mungkin, ini bukan waktunya membalas. Mungkin ini waktunya mendengar. Adit menutup matanya, lega tapi masih waspada. Dan Sira, untuk pertama kalinya, merasa diterima bukan karena jabatannya, bukan karena senjatanya, tetapi karena keberaniannya untuk mengakui kesalahan. Tapi ia tahu, cobaan belum selesai. Karena terkadang, dinding yang paling sulit diruntuhkan, adalah yang ada di dalam hati sendiri. Setelah peristiwa menegangkan itu, keadaan perlahan mereda. Sira tak lagi dipandang dengan kebencian, melainkan dengan rasa ingin tahu.
Beberapa warga mulai mengangguk saat melewatinya, bahkan ada yang memberinya sepotong roti hangat. Adit tahu, tempat itu tak lagi aman untuk Sira jika ketegangan kembali meningkat. Maka ia mengajukan permintaan sulit, membawa Sira keluar dari Gaza. Dibantu oleh organisasi kemanusiaan yang mengenal Adit, mereka akhirnya bisa menempuh jalur evakuasi yang sempit, gelap, dan penuh risiko. Tapi ketika kaki Sira menginjak tanah asing yang aman untuk pertama kalinya, ia menatap Adit dan bertanya, "Kemana sekarang?" Adit menjawab, "Ke rumah, Indonesia." Kedatangan mereka di Jakarta disambut keheningan. Adit menyembunyikan identitas Sira dari publik demi keselamatannya. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana milik kerabat Adit, dikelilingi sawah dan suara azan yang lembut menggema setiap pagi. Sira merasa seperti bayi yang baru belajar berjalan, tak memahami budaya, bahasa, bahkan norma sosial. Tapi justru dari keterasingan itulah, ia mulai mengenal makna damai yang sesungguhnya. Ia belajar membuat teh, membantu di dapur, dan kadang menemani Adit mengajar anak-anak desa. Untuk pertama kalinya, hidup tidak menuntutnya membunuh atau menyakiti siapapun. Hanya hadir, dan menjadi manusia. Namun tak semua berjalan mulus. Di suatu malam, Sira menangis sendirian di halaman rumah, dihantui mimpi buruk masa lalunya. Adit menemaninya, duduk di samping tanpa berkata apapun. Lalu Sira berkata, "Aku ingin hidup dengan benar, tapi bagaimana jika dunia tak bisa memaafkanku?" Adit menatap langit yang dipenuhi bintang, lalu berkata, "Mungkin dunia tidak akan pernah lupa, tapi Tuhan melihat yang tak terlihat oleh mata manusia." Dan di bawah cahaya remang bulan, Sira memeluk dirinya sendiri. Ia belum sepenuhnya bebas dari bayang-bayang, tapi ia tahu, langkah pertamanya menuju pengampunan, sudah dimulai. Waktu berjalan perlahan di desa kecil tempat Sira dan Adit tinggal. Pagi-pagi diwarnai embun dan tawa anak-anak yang mengejar layang-layang. Tapi di dalam hati Sira, badai masih bergemuruh. Ia mulai menulis, bukan laporan militer seperti dulu, tapi catatan pengakuan, perenungan, dan doa-doa dalam bahasa yang masih ia pelajari. Setiap malam, ia membaca Al-Quran terjemahan, meskipun belum semua kata bisa ia pahami. Yang ia pahami adalah perasaan hangat yang menyelinap ke dalam jiwanya tiap kali mendengar Adit membaca ayat-ayat dengan suara lembut. Ada cahaya yang asing, namun menenangkan, seolah ada tangan tak terlihat yang memeluk jiwanya. Pada suatu sore, saat hujan turun perlahan, Sira duduk di serambi rumah bersama Adit. Tangannya gemetar saat ia berkata, "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan semua rasa bersalah ini." Adit hanya menatapnya, lalu menggenggam tangannya dan berkata, "Kadang kita tidak bisa menghapus masa lalu. Tapi kita bisa memilih kemana melangkah sekarang." Air mata Sira jatuh tanpa suara. Ia menatap langit kelabu, lalu menunduk dalam-dalam. "Kalau aku ingin memeluk iman yang kau peluk, akankah Tuhan menerimaku?" Adit tersenyum, dengan mata basah, lalu menjawab, "Tuhan selalu lebih dulu memanggil hati." Sebelum manusia menyadarinya, beberapa hari kemudian, dengan hati berdebar dan langkah terlatih, Sira duduk di hadapan seorang ustaz lokal. Bersama Adit dan beberapa saksi, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara parau tapi mantap. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorak-sorai. Hanya tangis lirih dari seorang wanita yang selama ini dikenal sebagai algojo tanpa hati, kini menjadi jiwa yang mencari cinta ilahi. Cahaya dari timur telah menyentuh hatinya, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai jawaban yang selama ini ia cari di antara reruntuhan, darah, dan keheningan malam. Beberapa bulan berlalu sejak Sira mengucap syahadat. Kini ia bukan lagi sosok asing yang ketakutan, melainkan seorang perempuan yang belajar menghidupkan hati. Ia mengenakan kerudung sederhana, berjalan setiap pagi menyapa warga dengan senyum, walau kadang masih ada tatapan curiga dari orang luar desa. Tapi ia tak marah. Ia tahu, kepercayaan bukanlah sesuatu yang bisa dituntut, melainkan dibangun dengan ketulusan yang konsisten. Di hatinya, luka-luka lama belum hilang, tapi perlahan ia menerima bahwa luka pun bisa menjadi jalan pulang, menuju cahaya, menuju Tuhan. Suatu pagi, Adit memberinya sebuah undangan, menjadi pembicara diam-diam dalam forum kemanusiaan internasional tentang transformasi pasca konflik. "Mereka tak tahu siapa kau dulunya," kata Adit. "Tapi mereka perlu mendengar siapa kau sekarang." Sira menatap undangan itu lama. Ia tahu betapa banyak risiko yang datang bila identitasnya terbuka. Tapi ia juga tahu, jika ia diam, maka kisah-kisah penyesalan dan perubahan tidak akan pernah punya panggung. Maka ia mengangguk, bukan karena ia ingin diakui, tapi karena ia ingin ada orang lain, mungkin di sisi dunia yang berbeda, yang tahu bahwa harapan tak pernah benar-benar mati. Malam sebelum keberangkatan, Sira menatap langit Indonesia yang begitu luas. Ia memeluk Adit, sahabat, pelindung, dan cahaya pertamanya dalam gelap. "Terima kasih, karena tidak membunuhku saat kau bisa," ucapnya lirih. Adit menjawab pelan, "Karena saat itu, aku justru melihatmu hidup untuk pertama kalinya." Dan dengan langkah pasti, Sira naik ke mobil yang akan membawanya ke forum itu, menuju masa depan yang belum pasti, tapi penuh harapan. Dalam hati,
Ia tahu, jalan pulang bukan berarti kembali ke tempat semula, tapi menuju siapa diri kita yang sebenarnya, setelah hancur dan dibangun kembali dengan cinta.